Kenapa akreditasi? Yang berikutnya karena amanah undang-undang. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka di pasal 18 menyebutkan tentang akreditasi. Dan di pasal 19 menyebutkan yang bisa mensertifikasi itu hanya pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat nasional. Kalau merujuk ke undang-undang. Tapi Pusdiklatnas kan nggak bisa. Maksudnya ngelola Aceh sampai Papua langsung di Pusdiklatnas. Maka ada pelimpahan wewenang ke Pusdiklatda, ke Pusdiklacap. Jadi kakak-kakak semua, ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas berkenan Kuarcap Banyumas menjadi tempat untuk trial, ya kan, uji coba instrumen ini. Tentang hasil ini rahasia. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Hanya rahasianya teman-teman di Kuarcap Banyumas. Itu bukan variabel utamanya, tapi kita ingin minta feedback. Misalnya di komponen nomor 1, komponen 2, kenapanya kesulitan kak? Mungkin komponen ini perlu diturunkan standarnya dan seterusnya. Ini sebesar-besarnya kamu minta masukan dari kakak dari perspektif wakil cabang, dari perspektif Pusdiklacap. Kami melakukan instrumen uji coba ini ke 4 tempat, ya, ke 4 tempat. Pertama ada di Banyumas sendiri, lalu di Pusdiklacap Jakarta Utara. Jakarta Utara. Mungkin kakak berpikir, wah Jakarta berarti settle udah dan seterusnya. Jadi Pusdiklacap Jakarta Utara ini nggak kebayang kalau mereka tuh bahwa kita tuh punya sebuah tempat khusus untuk diklat Jakarta. Karena pasti kalau misalnya Jakarta tempat ya nyewa Cibubur, ya kan, di Balai Diklat dan seterusnya. Nah, kemarin sampai kami KPL di Jawa Barat, teman-teman dari Jakarta tuh main ngeliat bahwa ada Pusdiklat, ada kamar, ada ruang makan, ada aula, ada kelas-kelas kecil, ada perpustakaan, ada lapangan. Nah itu di teman-teman di Jakarta nggak kebayang. Tapi kami bisa maklum karena misalnya kondisi Jakarta kan, ini lahan dan seterusnya. Nah ini kita juga minta masukan, kondisi Jakarta yang seperti itu bagaimana dengan instrumen seperti ini. Lalu ada 2 Pusdiklatda, tentu Da dan Cap ada perbedaan. Pusdiklatda yang pertama tuh Lampung dan yang kedua Banten. Jadi Jawa Tengah kita minta Pusdiklacapnya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa berkenan untuk sama-sama kita, mungkin mudah-mudahan 2 jam lah ya bisa selesai dan kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat, dan sebesar-besarnya keikhlasan kakak-kakak semua untuk berkumpul di sini sama-sama bisa berdampak, bermanfaat untuk 514 Pusdiklacap se-Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk jadi historical moment ya, momen bersejarah bahwa Pusdiklacap Banyumas salah satu yang berkontribusi untuk peningkatan kualitas 514 Pusdiklacap se-Indonesia. Jadi sekali lagi, lain-lainnya langsung aja ya, kita sambil jalan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sambutannya dan semoga apa yang kita wakafkan, waktu kita, tenaga, bisa berdampak, bisa bermanfaat. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi wawalaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Lacap juga nanti bisa bersama-sama mengalir di sini, dan mohon juga bantuan Kak Adi Suroso serta Kak Hiri untuk membantu dalam proses tanya jawab, karena ada beberapa instrumen yang perlu ada jawaban dari kakak-kakak masa bakti sebelumnya. Dan setelah kegiatan di meja ini selesai,
sesi berikutnya yaitu akan melakukan pengecekan bukti fisik berupa peralatan, perlengkapan, dan sarana prasarana yang ada di Pusdiklat Cap Kendali Sada ini. Sebagai informasi bahwa salah satu sarana prasarana alat peraga pendidikan, sarana prasarana penunjang kegiatan khusus, sebagian sudah kami sajikan di sini. Kemudian untuk perlengkapan gedung dan sebagainya nanti kakak bisa melakukan visitasi ke dalam. Ini kenapa nggak sekalian jadi agen LPG, Kak? Pusdiklat Cap jadi agen LPG. Izinnya yang Utang 50 juta buat jadi agen. Jangan sampai keliru lah, baunya terus terlalu bahagia. Sini Kak, ini biasanya kita mainnya adalah kita matikan dulu. Buat. Ini kan sampai dari oh, banyak beda dalam ya. Kalau ini dari jauh nanti. Ini bisa diangkat nih. Diangkat. Jadi jauh nanti. Iya, kita setting dulu. Esok. Ayo gimana? Kali aja kita. Malam menjelang. Kali ya, Kak. Baik, kakak-kakak. Terkait kontennya. Di sini ada komponen pelaksanaan memenuhi Sisdiklat 04. Tentang 3 tahun terakhir. Terkait dengan pandemi kita di misalnya di 2021 tadi 20 ada tahun pandemi ya. 18 ya. Nah, di sini kita pengen pemeriksaan ini memotret apakah ini berbasis segmental, maksudnya sesuai dengan Sisdiklat, metode pembelajarannya, apa khususnya SOP Diklat, lalu keterbitan pengakuan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, terus ada pelatihan bersertifikasi KPD atau KPS. Nah, bukti fisiknya ini laporan. Nah, laporan satu aja, random aja ya. Silakan. Nah, kayak laporan salah satu. Kalau yang mana Kak? Yang tahun 2021? Yang mana aja silakan. Karena semua. Oke.
maksudnya ketika kita baca ini tahu semua kan? Ya. Hanya minta satu. Ini Kak, pola skenario kayak gini pertama kali saya bikin Purbalingga, Cilacap, satu lagi Banjar nggak hadir ya? Tapi nggak hadir ya? Oke. Yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kami senang sekali yang kita rencanakan berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan apa yang kita mau ujikan itu juga sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita mendapatkan banyak feedback, mendapatkan banyak masukan dari teman-teman Kuarcap Banyumas selaku lokasi uji coba, dan juga dari rekan-rekan Kuarcap yang hadir, termasuk juga dari kuartir daerah sendiri. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa berdampak, bermanfaat untuk kuartir cabang, khususnya Pusdiklatcap seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan jika seandainya exercise tadi dilakukan memang secara aktual, maka saya yakin Pusdiklatcap Banyumas ini terakreditasi amat sangat baik. Tepuk tangan. Jadi sudah lihat sama-sama ya kan, secara akreditasi itu kan selalu tentang bukti fisik, selalu tentang evidence ya kan, bukti fisiknya mana. Jadi meskipun bercerita berapi-api, berkeringat, tapi kalau misalnya nggak ada bukti fisik, asesor pasti sulit untuk merecognize bukti tersebut. Sehingga pengelolaan area-area beginilah yang menjadi tantangan kita. Jadi mungkin banyak tempat yang bagus, tapi karena tidak bisa mengarsipkan, tidak bisa mendokumentasikan, tidak bisa menunjukkan bukti fisik, maka sulit juga diakses, sulit diukur. Kakak-kakak, ini era yang saya lihat memang sudah terbuka, ini perubahannya cepat. Saya berkesempatan untuk ke banyak tempat di Indonesia, dan sekarang saya juga melihat banyak kuarcap-kuarcap di luar Jawa juga sudah bagus kan? Sudah advance, sudah maju. Jadi ada di mana Riau itu di Bengkalis ya, di Siak, kemudian di Karimun, itu area-area bagaimana fasilitas infrastrukturnya itu juga luar biasa maju, dan itu tentu sama seperti di Banyumas karena dukungan infrastruktur, dukungan sarana, dukungan anggaran itu bagus dari pemerintah daerah, dari MABI. Tapi saya lihat Banyumas itu punya modal yang kuat dengan yang tadi Kak Adi bahasakan, brotherhood, persaudaraan, kebersamaan. Saya kira itu yang modal kuat yang juga harus kita pertahankan. Karena everything can be happen ya, apapun bisa terjadi. Mungkin selama ini Banyumas dapat support yang luar biasa dari pemerintah daerah, tapi siapa tahu ya, ada kondisi yang memungkinkan supportnya nggak bisa seperti sekarang. Saya kira Banyumas tetap bisa survive, tetap bisa siap, karena modal utamanya adalah kebersamaan. Jadi kondisi terbaik kita siap, kondisi terburuk pun kita juga harus siap, karena pendidikan kan ini nggak kenal waktu. Saya mengalami ngelola kuartir yang memang terpuruk itu kan, gimana cara bisa tetap jalan, terus kemudian uang besar, uang banyak, kadang-kadang uang banyak pun mungkin sempat cerita ya, studi banding ke salah satu kuarcap di Jawa Barat yang anggarannya besar, tapi justru tata kelolanya
banyak masalah, ya kan? Karena uang besar tuh rupanya suka mengundang niat-niat yang gak bagus juga. Saya kira dengan modal yang lebih utama yang tadi disampaikan oleh Kak Adi saat kita di sini, ini tadi juga Kak Heri ya, ini kolektif, kolegial, brotherhood kebersamaan itu kita pegang sama-sama. Jadi mudah-mudahan apapun kondisinya kita tetap bisa jalan. Scout never surprise when unexpected things happen. Seorang pramuka tidak pernah dibuat terkejut ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi, kata Baden-Powell. Dia tahu apa yang dilakukan jika ada hal-hal yang di luar dugaan itu terjadi, apalagi kita sebagai pelatih. Nah, simulasi ini mungkin menggambarkan kondisi real ya dari sebuah proses akreditasi. Saya lihat banyak yang lelah, mungkin jangan-jangan malam juga pada begadang mempersiapkan, berusaha untuk tampil sebaik-baiknya. Ini juga jadi catatan buat kita. Kita menginginkan bagaimana caranya proses ini lebih efisien, tapi tetap bisa ngukur. Misalnya kita ngirim dulu nanti kan kalau cuarcap kan berarti kuarda kan yang melakukan pengukuran. Misalnya dikirim dulu instrumennya, lalu lakukan evaluasi diri. Ini polanya. Jadi ngukur aja dulu evaluasi diri. Nanti di standar A ini sekian persen, standar B sekian persen. Nanti tim kuarda sebelum turun udah ngeliat, nanti dia tinggal cross check aja. Mungkin nggak perlu screening satu-satu, tapi ketika ada random check siap. Ini sebesar-besarnya supaya efisien. Dan bisa jadi juga ini masih dalam diskusi, nggak usah dibongkar-bongkarin yang ada di gudang gitu kan. Kita tinggal ya lihat aja, visit. Kalau misalnya kayak begini, mungkin ini menjadi diskusi kita lah. Menjadi diskusi kita ingin mencoba, meskipun ini adalah bagian dari upaya Kuarcap atau Pusdik, dalam hal ini Pusdiklatcap Banyumas sebesar-besarnya untuk memudahkan proses assessment. Kan kalau kita di sekolahan juga akreditasi kan gitu kan, kita tumpuk tiap komponen biar asesornya tinggal jalan aja kan, dari komponen 1, 2 dan seterusnya. Nah ini kita kajilah supaya gerakan pramuka bisa lebih efisien, ya lebih mudah, tapi pengukurannya juga tetap bisa dilakukan. Setelah ini masukan tetap kami terima. Seandainya mungkin kumpul, rapat, meeting, mau menyampaikan input, dikumpulkan oleh Kapusdiklatcap, nanti dikirim kami secara tertulis, itu senang sekali kita terima. Jadi menjadi bahan evaluasi dan masukan. Syukur-syukur bisa dapat kita masukan tertulis, walaupun kita juga sudah banyak nyatet. Termasuk dengan kakak-kakak dari Kuarcap yang di luar ini, dari Purbalingga, dari Cilacap yang hadir kan ngelihat sendiri ya Kak. Kalau seandainya mau kirim feedback, masukan, kan kakak-kakak pegang juga instrumennya, dengan senang hati kami terima ya kan. Termasuk dari Pusdiklat Jawa Tengah yang udah pegang, kalau misalnya ada masukan, ini sebesar-besarnya kita ingin biskan kualitas di saat yang sama, supaya beban pasti ada, tapi kita nggak ingin terlalu memberatkan. Jadi benar-benar natural kan. Kalau sekolah diakreditasi itu ada jelas ya konsekuensinya ya. Jadi misalnya dia bisa nyelenggarain ujian sendiri dan seterusnya. Nah ini mungkin ke depan itu akan disiapkan konsekuensi dari akreditasi itu tersebut. Kita sebutannya aja belum bersepakat nih, semua masih draft, apakah A, B, C, ataupun pakai kemarin pakai istilah ini aja, Utama, Madya, Purwa, masih diskusi lah. Nanti kita banyak butuh masukan dari kakak-kakak semua. Termasuk sama tentang sertifikasi pelatih kan. Kalau guru disertifikasi ada di impact langsung ya, tapi pelatih disertifikasi kan siapa yang mau bayarin ya kan? Bedanya apa? Itu menjadi diskusi yang belum putus-putus sampai sekarang. Dulu pernah Sulawesi Selatan membuat kalau sudah disertifikasi dapat dibiayai, di cover oleh APBD. Nah,
itu udah fix semua, ganti gubernur udah hilang, belas udah nggak ada lagi policy tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Kodim Cabang Banyumas, tim Pusdiklacap, tim pelatih yang sudah menyambut baik dan berkenan menerima. Sekali lagi semoga waktu yang dihibahkan, tenaga dan mungkin uang gitu ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu investasi kebaikan kita. Kita bisa bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Gerakan Pramuka. Atas nama tim dari Tim Nasional, Kak Jasmi, ada Kak Triari, Kak Budi, juga Kak Rio, kami mohon maaf jika ada yang kurang, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan kita tepuk tangan juga buat Kuartir Daerah Jawa Tengah dong, ini mendampingi sampai selesai. Ini bentuk komitmen yang luar biasa dari Kuarda. Kalau ketika Kuarcapnya juga mendapatkan visitasi dari Kuartir Nasional. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.